Salam sukacita buat kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita kehidupan, maka ajarilah kami melalui firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah diri dan tunduk untuk menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPS TV yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang pertama, bunyinya demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita pada hari ini adalah, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ini merupakan sebuah pernyataan atau proklamasi dalam bahasa puitis Nabi Yesaya yang mengakukan bahwa Tuhan, Lord, adalah Allah, God, yakni pemilik yang maha kuasa. Dalam perkataan ini mengandung sebuah kesadaran, pengakuan, dan bahkan pengalaman bahwa kekuatan dan kuasa Allah sudah nyata dalam kehidupan orang Israel. Dalam konteks Yesaya 25 ini, kuasa dan kekuatan Allah itu nyata dengan kalahnya musuh-musuh Israel. Allah lah yang mengalahkannya, sebab Allah lah yang berperang buat bangsanya. Tembok kota yang menjadi kubu musuh telah hancur, batu-batunya telah menjadi runtuh. Kemegahan dan kesombongan telah jatuh menjadi reruntuhan dan timbunan batu sebagai penanda kejatuhan. Allah berada di pihak umatnya Israel, yang pada masa itu berada dalam genggaman penguasa-penguasa negara adik kuasa di sekitar mereka. Allah mengalahkan bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa tersebut akan takut kepada Allah. Namun juga Allah berpihak kepada orang yang lemah, yang miskin dan pengungsi, dan membela mereka dari kesombongan orang kaya dan penguasa yang sombong dan berkuasa. Mereka yang memegahkan diri dalam keangkuhan juga diruntuhkan. Itulah sebabnya tulisan Nabi Yesaya ini menyatakan tekad dan keinginan untuk meninggikan dan menyanyikan syukur bagi Allah yang maha kuasa dan yang maha baik itu, katanya. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Bahkan Nabi Yesaya menyebutkan alasan spesifik yang menyebabkan mengapa ia dan umat Tuhan menyampaikan nyanyian syukur tersebut, yakni sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara-saudara, apa rupanya rancangan ajaib yang telah Allah laksanakan bagi umatnya? Yakni pastilah suatu rancangan kebaikan bagi umatnya. Sebuah rancangan ajaib. Disebut sebuah rancangan ajaib karena rancangan itu terlaksana jauh dari apa yang pernah diharapkan dan dipikirkan oleh bangsanya. Ternyata Allah melakukannya dengan luar biasa. Di luar dugaan mereka, di luar logika mereka, di luar kemampuan mereka. Sebab Allah melakukannya dengan kasih dan kuasanya. Dan hal itu menjadi hal yang ajaib bagi semua orang. Itulah keunikan Allah kita. Dia selalu melakukan yang ajaib, yang tidak terprediksi pikiran manusia. Dan sebuah karya yang besar di mata bangsa-bangsa.
Seperti kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dia mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi saudara-saudara, khusus dalam konteks Yesaya ini, Allah pernah menyatakan rancangannya, bahkan dengan bersumpah bahwa rancangannya pasti terjadi dan terlaksana. Katanya demikian, aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Di sini jelas terlihat rancangan dan janji Allah bahwa ia akan membinasakan dan mengalahkan musuh-musuh Israel yang selama ini menjadi penjajah dan penindas bagi bangsanya, yakni bangsa Asyur itu. Lantas dengan demikian, Allah akan membebaskan dan memerdekakan umatnya dari segala kuk dan beban penindasan itu. Nah, itulah yang disyukuri Yesaya dan umat Israel pada zamannya. Akhirnya, saudara-saudaraku, pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan, saya juga meyakini bahwa banyak perkara ajaib yang Allah masih lakukan bagi orang percaya hingga saat ini. Allah masih berkarya besar dalam hidup kita. Kita pasti masih menerima dan melihat karya dan tindakan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Sebuah tindakan Allah yang tidak kita duga, tapi nyata terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami sembuh dari penyakit, mesti divonis dokter tidak akan sembuh. Hidup dan sehat kembali, yang mungkin prediksi orang akan mati. Lulus dan masuk pegawai, meski tidak punya uang dan tidak punya daging. Selamat dari kecelakaan, meski sudah masuk ke dalam jurang. Dan pasti banyak hal lain yang bisa disaksikan dan diakukan bahwa Allah masih melaksanakan rancangan ajaib bagi hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Kita pasti meyakini bahwa Allah terus dan tetap melakukan hal yang terbaik, the best things dalam hidup kita. Kita hanya dituntut supaya berserah dan bertahan, yakin dan taat kepadanya. Dan kemudian kita akan memperoleh hasil yang baik, lalu bersyukur atas segala kasih karunia-Nya yang nyata, besar dan ajaib dalam hidup kita. Haleluya! Semoga hidup kita tetap dalam kesyukuran kepadanya, sebab Dia adalah Allah yang setia pada janji keselamatan dan karya kebaikan yang terus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita hingga pada akhirnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang kami sembah. Kepadamu kami berserah, menyerahkan seluruh hidup kami, rancangan kami dan perjalanan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang merancang apa yang baik, yang pasti terjadi dan ajaib bagi hidup kami. Puji dan syukur kepadamu ya Allah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Memancar
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. GKPS TV.